Iya, Sebelum ya memulai boleh. wawancara, saya akan memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Iya. Halo Mbak. Jadi pertama saya mungkin akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada perkenalkan saya Jessica, kemudian ada teman saya Gisela, Denis, Anggraini, dan Halo Mona Kak. Pak. Oke. Jadi nanti kami akan em, bertanya mengenai eh, penampakan Yesus di akhir zaman. Dan itu nanti akan ada 3 pertanyaan yang akan kami tanyakan dalam wawancara ini. Untuk Iya. pertanyaan pertama akan dibawakan oleh Denis. Saya persilahkan kepada Denis. Oke, baik Pak. Apakah suara saya kedengaran? Ya, ini yang jelas. Oke, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama ya Pak. Bagaimana kita membedakan apakah yang datang itu benar-benar Tuhan Yesus atau bukan? Karena di dalam Matius 24 ayat 4 sampai dengan 5 dikatakan bahwa akan datang orang yang memakai nama Tuhan dan mengakui dirinya adalah Mesias. Ya. Iya. Tentu bagaimana kita bisa membedakan apakah yang datang benar Tuhan Yesus atau bukan. Itu kan intinya ya. Jadi gini, eh, kalau kita bicara akhir zaman ini kan konteksnya Tuhan Yesus sedang bicara dengan murid-muridnya. Nah, lalu kan murid-murid juga bertanya. Nah, di dalam percakapan itu kan Tuhan Yesus juga memberi suatu peringatan dini bahwa nanti akan banyak muncul nabi-nabi palsu yang akan memakai nama aku. Karena kalau kita belajar histori, lari ke belakang ke perjanjian lama, khususnya orang-orang Yahudi, itu menantikan Mesias, Sang Juru Selamat. Tapi dalam mereka berpikir bahwa Yesus atau Mesias yang diharapkan itu adalah Mesias yang akan memulihkan kerajaan Israel secara fisik. Karena dulu Israel berjaya di bawah kepemimpinan raja, mulai dari Saul dan Daud yang lebih uh, hebat. Sesudah itu mulai terpecah ya karena Salomo yang megang. Nah, di dalam konsep berpikir orang Yahudi, uh, Mesias yang dinubuatkan itu adalah raja fisik. Seperti Raja Daud berkuasa yang dimana pada zaman itu Raja Daud memang perkasa sekali menaklukkan semua bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka atau bangsa-bangsa Goyim atau bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Yahweh Allah Abraham Ishak Yakub. Dan di dalam konsep berpikir mereka bahwa raja itu ya seperti pada umumnya tidak mungkin lahir di kandang domba. Kan begitu. Dia datang dengan penuh kemegahannya, dengan pengawal. Hingga waktu Yesus menawarkan dirinya lewat kehidupannya. Pada waktu dia kan umur 30 mulai berpelayanan. 30 sampai 33 tahun. Orang-orang Yahudi tidak dapat menerimanya. Nah, tetapi dengan perjalanannya waktu, kan kita melihat bahwa memang Yesus benar-benar hadir. Jadi nggak semua orang Yahudi uh, percaya. Dan sampai hari ini, kalau nanti satu saat nanti ke Israel, itu nggak semua orang Yahudi percaya. Masih menunggu sampai hari ini. Nah, kembali kepada kita akhir zaman, bahwa Yesus sudah memperingatkan di dalam Matius tadi dikatakan akan banyak di ayat, saya akan bacakan di Matius 24. Dikatakan di situ, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena begini, akan muncul orang-orang yang tidak mau mengakui ketuhanan Yesus. Dan yang kedua adalah di mana banyak orang akan datang memakai nama dia. Yesus sudah tahu sebelumnya. Jadi intinya sebenarnya supaya murid-murid ini waspada. Lalu Tuhan Yesus memberi beberapa poin kan di bawah dikatakan kamu akan melihat misalnya kelaparan, perang, ya kan? Tanda-tanda zaman, gempa bumi, betul nggak? Nah, memang sampai hari ini para teolog juga dari ribuan tahun hal-hal demikian sudah terjadi. Sesudah Yesus, peperangan sudah terjadi, penganiayaan itu sudah terjadi. Sejak abad-abad pertama Yesus mati dan pencurahan Roh Kudus, lalu meledaklah kegerakan Kristen mula-mula di Antioquia itu. Lalu penganiayaan muncul, penderitaan.
sampai beberapa kali Yerusalem diruntuhkan dengan beberapa kerajaan Ottoman, Romawi. Orang-orang Kristen itu sangat menderita, dianiaya. Lalu di dalam perjalanan itu memang Alkitab perkataan Yesus mulai digenapi. Muncul ajaran-ajaran baru seperti Yesak Yehova. Itu salah satunya sekte-sekte dalam Kristen banyak ya. Kalau adik-adik belajar nanti sejarah gereja, banyak sekte-sekte yang bahkan bisa menghitung bahwa Yesus akan datang. Nah, sebelum itu Tuhan Yesus sudah memberitahukan, bukan hanya kepada murid-murid, karena di dalam kehidupan orang-orang Yahudi juga, memang Yesus tahu orang Yahudi nggak gampang, apalagi untuk menerima Mesias. Karena dia sendiri saya sebagai Mesias benar-benar Yesus, itu saja belum diterima ketuhanan dia. Nggak mungkin, dia belum datang, dia Mesias palsu. Makanya Yesus berusaha dibunuh, karena dianggap penistaan agama. Nah, para murid artinya sebagai murid yang sudah didelegasikan tugasnya, yaitu ketika Yesus naik ke surga, Yesus sudah memberitahu bahwa kalau ada orang bilang aku ada di sana, jangan pergi ke sana. Sebenarnya bukan persoalannya itu bukan soal kamu pergi ke sana, tapi Yesus ingin memberikan suatu pernyataan bahwa Mesias yang sesungguhnya itu adalah aku. Kamu bisa membaca kesudahan zaman ini. Nah, kalau adik-adik melihat, tapi ini juga bukan berarti suatu doktrin yang baku. Oh, berarti Alkitab ini bimbang. Enggak. Karena gini, tanda-tanda ini sudah mulai digenapi. Kalau saya dulu, umurnya kan sekarang udah terkenal 81. Saya betul-betul melihat suatu selama 24 tahun. Intensitas kejahatan manusia itu makin tinggi hari-hari ini. Dan bangsa itu betul-betul banyak terjadi peperangan hari-hari. Nah, tapi apakah itu tanda sudah kesudahan zaman? Nah, kita bisa melihat itu ciri-cirinya. Salah satunya yaitu dan penyesatan meningkat. Kedua, ya penyesatan gereja juga banyak terseret dalam hal ini. Makanya saya sebagai pendeta nih melihat fenomena gereja sekarang ini kan muncul yang kalau zaman saya itu orang mau jadi pendeta tuh nggak mau. Apalagi kalau saya dulu gereja lama nggak boleh jadi pendeta kalau nggak sekolah teologi. Sekarang khususnya gereja mainstream kayak Pentakosta kayak yang saya sekarang di GBI itu banyak juga sekolah pendeta udah hot aja nggak bisa puji Tuhan lalu. Dan saya melihat bukan hanya sekedar karena dia tidak memahami doktrin, tetapi dalam pemahaman penafsiran Alkitab itu banyak yang melenceng. Tapi kan kita nggak bisa menghakimi. Nah kita sebagai orang-orang yang bisa membaca itu, oh ini nggak benar ya, ini penyesatan. Dan saya melihat moralitas manusia makin dalam gereja, orang itu nggak terlalu, gereja sudah tidak banyak bicara tentang kekudusan, dianggap itu kuno. Dan ini benar dan sebenarnya banyak orang Kristen tidak merasa kalau dia sedang setan. Jadi salah satunya tanda-tanda itu. Kita bisa melihat kejahatan semakin meningkat. Kita lihat terjadinya degradasi moral. Bukan hanya itu, pendeta juga banyak berjatuhan, mata duitan, ya kan? Bahkan ya berselingkuh. Nah ini kita bisa melihat tanda-tanda. Itu salah satu ciri. Tapi dari pertanyaan yang nomor satu itu adalah bagaimana kita bisa membedakan? Ya iya. Kalau misalnya membedakan, kalau dia ajaran benar, artinya Mesias sungguhan atau bukan Mesias yang benar atau hal yang palsu, biasanya cirinya begini, tidak bertahan lama. Itu salah satunya. Kita bisa membedakan. Makanya saya suka melihat dalam gereja, banyak orang khusus yang nggak tahu nih teman-teman, gereja Protestan apa karismatik. Lihat sekarang ini yang tadi itu ajarannya, bagaimana kita bisa mendeteksi? Ya kita bisa melihat ajarannya. Ya tentu salah satunya seseorang harus dekat dengan Tuhan, harus memiliki konektivitas dengan Tuhan. Kalau dia bisa mengerti. Kalau sebagai Tuhan, ciri-ciri apa yang kita tulis, misalnya perang, tumpah kejahatan moral manusia, penyesatan terjadi di dalam gereja banyak. Orang sekarang tidak mau misalnya contoh bicara kekudusan. Gereja anak-anak muda sekarang nggak mau, yang penting hura-hura. Tapi pertanyaan, apakah dia mengalami Tuhan? Ada perubahan karakternya? Berarti firman yang dia dengar selama ini bukan firman yang benar, palsu, mirip gitu. Ya kita kan bisa bilang, oh ini tas mahal dan palsu. Jadi gampang membacanya. Itu sifatnya sementara. Tetapi yang benar adalah ajaran Mesias yang benar itu adalah terus menerus. Mau dia mau berubah, salah satunya orang itu tetap konsisten di dalam iman. Jadi bagaimana kita bisa membedakan apakah yang datang benar-benar Tuhan Yesus atau bukan? Ya, Alkitab juga berkata kedatangan Tuhan Yesus itu salah satu cirinya Injil itu harus disebarkan ke seluruh dunia. Apakah Injil sudah disebarkan ke seluruh dunia? Semua bangsa belum. Manusia. Jadi bagaimana kita bisa membedakan apakah yang datang benar-benar Tuhan Yesus atau bukan? Karena dalam Mazmur dikatakan bahwa akan datang orang yang
memakai nama Tuhan dan mengaku dirinya adalah Mesias. Memang benar, hari-hari ini iblis sedang bekerja. Bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dia kejar. Kita ini anak-anak Tuhan, kalian-kalian ini. Mau Protestan kayak, mau karismatik, saya nggak peduli. Emang saya suka khotbah nih. Orang lebih bergaya. Banyak kalau pendeta kayak saya khotbah. Biasa aja nggak. Karena cuma begitu yang mereka cari. Dan ini sedang terjadi dalam gereja fenomena. Jadi ciri-cirinya adalah tidak kekal. Tidak bertahan lama salah satu ciri. Dan ajarannya itu ya hanya di atas saja. Tidak mendidik orang untuk menjadi pribadi seperti yang Yesus harapkan. Jadi teman-teman, adik-adik yang saya kasih, bagaimana kita bisa membedakannya? Ya lihat nih sekarang keadaan dunia. Moral manusia semakin bejat. Orang tidak takut akan Tuhan. Kasih itu semakin dingin. Ya kan? Orang lebih egois, yang penting gua aman sendiri, yang penting gua kaya sendiri. Itu ciri-ciri kita. Dunia menuju kebinasaan itu. Makanya selalu saya bilang di mimbar, aku bersyukur apa yang dibicarakan Tuhan Yesus 2000 tahun lebih yang lalu. Bukan hanya berlaku pada zaman murid-murid. Karena mereka memang mengalami penganiayaan fisik. Dan mereka memang ada yang mengaku aku ini Mesias. Aku ini Mesias. Apalagi gereja-gereja Pentakosta zaman dulu itu. Banyak yang muncul ajaran-ajaran itu. Dan pada akhirnya hilang semua ajaran-ajaran itu. Dan ya udah, tinggal sejarah saja. Tetapi Mesias yang sesungguhnya itu adalah di mana seseorang itu tetap bertumbuh, beriman, sekalipun dunia ini berubah, sekalipun penderitaan semakin meningkat. Lihat aja cirinya. Oh, ini benar nggak? Ya memang agak sulit kalau teman-teman tidak belajar Alkitab, tidak bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ya ibaratnya begini. Bagaimana lu? Kan kalian perawat nih, kan harus belajar dulu. Tidak mungkin mendiagnosis orang tanpa belajar dulu, betul nggak? Saya datang sebagai pendeta ngajarin kalian, pasti kalian menilai, oh Pak pendeta Eli ini bohong nih, kan nggak begitu teorinya. Sama dengan saya. Makanya kita harus belajar Alkitab secara tepat dan benar. Tapi ciri-cirinya gampang kita lihat. Lihat aja. Kalau Injil yang benar atau Mesias yang benar yang diwartakan itu adalah mengubahkan hidup seseorang. Kalau dia cuma ya misalnya kami orang karismatik berbahasa roh, jatuh bangun, menangis, air liurnya keluar, semua air semua keluar. Terus begitu lagi kehidupannya, begitu dia di luar gereja, begitu lagi kehidupannya. Ya berarti perlu dipertanyakan Injil yang mana diajarkan. Berarti Injil palsu. Bukan Injilnya, tapi penyampaiannya yang tidak akurat dan tidak murni. Gitu. Karena banyak sekarang pendeta-pendeta mau cari uang, kan lebih mudah mencari uang jadi pendeta. Kasih persembahan dapat duit. Nah, kita lihat sekarang orang gereja lebih cenderung ke sono. Bagaimana gedungnya besar, bagaimana suasananya. Tapi tidak mengedepankan salah satunya ciri penyesatan. Orang tidak mewartakan Injil yang orisinil. Itu juga cirinya, itu salah satu ciri akhir zaman. Karena orang bilang, Alkitab bilang, orang akan kasihnya semakin dingin dan akan semakin serakah mengambil keuntungan pribadi. Jadi bukan kepentingan Tuhan lagi yang dinomorsatukan, diutamakan, tapi bagaimana dia punya kepentingan. Ya, kita nggak tahu. Makanya hati itu Tuhan yang tahu. Jadi cirinya benar nggak itu Mesias yang benar, ya lihat dari segi ajarannya. Gitu ya. Karena kalau teruji, kalau dia nggak teruji, berarti dia contoh ini saya cerita ya. Tentang di 2007 saya ikut panitianya di Ancol, itu ribuan orang datang pendeta tuh, Beni. Begini saja ribuan orang itu dia itu cuma teknik saja. Orang udah tertipu, dipikir itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi adik-adik, deteksinya untuk melihat dari apakah dia Mesias palsu, lihat dari ajarannya. Tetapi ya bagaimana kalian juga bisa mengerti kalau kalian sendiri tidak belajar Alkitab. Bukan berarti kalian harus masuk sekolah pendeta, enggak. Tapi ini penting, kita orang Kristen itu jangan hanya mangap aja istilahnya begitu kan. Cuma kita terima, oh ini apa kata pendeta. Tapi memang juga perlu hubungan. Karena tanda-tandanya itu banyak dalam Alkitab. Tapi banyak juga pertanyaan ke saya. Pak Eli kan dari dulu gempa bumi, oh betul kelaparan, terjadi nggak? Tapi intensitasnya meningkat. Kalau zaman saya seingat saya, gempa bumi itu zaman dulu sedikit. Nggak jarang. Kalau sekarang tiap waktu. Gunung meletus itu kayak janjian gitu. Sekarang ini intensitasnya semakin tinggi. Dan lihat kejahatan semakin banyak. Dan begitu. Jadi yang pertama bagaimana kita bisa melihat, dilihat dari sisi ajarannya. Nah, bagaimana meng-cross-checknya? Ya kita lihat kebenaran Alkitab. Sesuai nggak Alkitab apa yang diomongin orang itu? Kalau tidak sesuai, berarti itu palsu. Dan kita bisa melihat salah satunya ajarannya tidak bertahan lama. Nah, apakah penampakan Yesus di akhir zaman akan sama dengan penampakan setelah kebenarannya? Tentu penampakan yang kalau saya yang ini, penampakan seperti yang kepada murid-murid itu tidak akan sama lagi. Artinya hanya sekali saja dia akan datang, langsung datang. Ya kan? Tidak akan, menampakkan di
sama Petrus, tidak akan seperti itu lagi. Karena kenapa? Sudah selesai pekerjaannya. Tinggal satu yang dia akan lakukan, menjemput orang-orang percaya. Paham ya? Garis besarnya seperti itu. Bagaimana umat Kristen harus mempersiapkan diri untuk menyambut penampakan Yesus di akhir zaman. Bukan, mungkin bahasanya saya koreksi, bukan penampakan. Kalau penampakan itu konotasinya, oh Yesus akan menampakkan seperti yang ada dalam benak pikiran kita. Kita lagi di kafe, di Starbucks, atau di KFC, atau di pizza, tiba-tiba menampakkan diri. Lalu besok menampakkan. Jadi koreksi pertanyaannya, kalimatnya tidak tepat. Jadi mungkin ini bagaimana umat Kristen harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus kembali. Itu yang tepat. Karena penampakan mungkin dia akan menampak-nampakkan. Tidak mungkin. Karena Yesus sudah datang. Cuma satu yang dia belum genapi, yaitu kedatangan kedua kalinya. Jawabannya adalah di ayat 4 tadi. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi, sikap kita sebagai orang Kristen ya harus waspada. Itu jawabannya. Karena kenapa? Akan banyak orang datang ngaku-ngaku, aku ini Mesias loh. Dan dia bisa melakukan tanda-tanda mujizat dengan trik-trik yang tadi saya cerita. Pendeta Benihin, saya ikut panitianya waktu itu. Orang lumpuh bawa roda, kursi roda langsung jalan. Tapi ternyata dia mengaku bahwa itu cuma trik saja. Oh, itu dahsyat sekali waktu itu di Ancol, ribuan orang. Dan itu bayarnya nggak main-main, miliaran. Ya dia untung pulang ke Amerika ya bawa duit banyak. Ternyata dia mengaku bahwa itu penyesatan yang dia lakukan. Dan dia minta ampun. Nah, kita di jawaban nomor 3 kalian punya ini adalah harus waspada. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Ya, selain itu kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Cuma itu, kita harus hidup kudus. Karena orang yang hidup kudus itu artinya orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kudus di dalam bahasa asli Alkitab, hados artinya orang yang dikhususkan, diperuntukkan buat siapa? Untuk Tuhan, dipisahkan. Kita ini yang tadinya orang berdosa, Yesus Kristus menebus kita, maka kita dipindahkan dari, saya pakai istilah biar kalian gampang menerimanya, kita tadi kita lewat pengorbanan yang di atas kayu dipindahin ke ruangan yang terang. Berarti kita ini orang-orang khusus. Nah, orang-orang yang dikhususkan ini adalah kita, orang yang sudah ditebus untuk siap menyambut kedatangan Tuhan. Nah, kita harus waspada, jangan sampai kita menanti Tuhan, ada oknum-oknum yang datang mau menyesatkan kita. Oh, ini aku Mesias, hanya kita ikut. Pada akhirnya kita tersesat dan kita terhilang dari hadapan Tuhan. Dengan kata lain kita binasa. Jadi saya mau kasih clue-nya adalah, atau jawaban sederhananya, bagaimana kita membedakan apakah ia datang benar-benar Tuhan Yesus atau bukan? Kenali ajarannya. Kenali ajarannya. Yang kedua adalah, karena kita bisa lihat, kalau dia palsu, sifatnya tidak kekal. Itu pasti. Sifatnya tidak kekal. Nah, pertanyaan kedua, apakah penampakan Yesus di akhir zaman akan sama dengan penampakannya? Kedatangan Yesus itu sama dengan waktu dia naik. Tapi penampakan yang jangan sampai kalian maksud adalah untuk menampakkan lagi diri seperti kepada murid-murid, itu tidak akan ada lagi. Dia hanya datang sekali saja. Ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana umat Kristen harus mempersiapkan diri untuk menyambut penampakan Yesus di akhir zaman. Pertama, dia harus waspada terhadap ajaran-ajaran palsu. Yang kedua adalah dia harus hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, kita berkata tidak seorang pun melihat Allah. Melihat itu dalam bahasa asli kita bukan melihat secara fisik saja, tetapi tidak mungkin orang bisa bersatu dengan Tuhan. Dengan kata lain, tidak mungkin gelap bisa bersatu dengan terang. Gampangnya begitu. Oke? Oke Pak Eli, terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu Bapak untuk menjadi narasumber kami. Karena wawancara kita sudah selesai, sebelum kita mengakhiri ini, mungkin Bapak bisa bantu kita tutup dalam doa. Baik, baik.
Mari kita berdoa. Eh, Berkati ya. oke, terima kasih, Pak. Nah, Pak, ya, sebelum Bapak meninggalkan ruangan Zoom meeting ini, kita akan dokumentasi dulu. Mungkin 1 2 kali oh foto. ya.